Halo, welcome back. Ketemu lagi di mata kuliah saya, Manajemen Tata Niaga. Kita sekarang ada di chapter berikutnya, yaitu chapter 2, di mana kita kemarin sudah mengetahui dan mengenal apa yang akan dibahas di dalam manajemen tata niaga. Kita akan bahas dari ruang lingkup yang pertama, yaitu mengenai analisis lingkungan pemasaran. Apa yang akan kita bicarakan di dalam analisis lingkungan pemasaran tentunya tidak jauh-jauh dari pasar. Kemarin kita sudah memahami apa itu definisi pasar ya, bagaimana terjadinya satu transaksi, bagaimana bertemunya penjual dan pembeli, bagaimana terjadinya kesepakatan harga. Nah, di dalam analisis lingkungan pemasaran ini tentu kita melihat banyak sekali culture atau budaya yang berbeda-beda yang juga bisa mempengaruhi kondisi pasar atau mempengaruhi sistem pemasaran yang terjadi. Maka dari itu penting sekali untuk menganalisis lingkungan pemasaran yang ada untuk kita bisa menentukan bagaimana melakukan satu manajemen tata niaga untuk komoditas yang akan kita pasarkan. Di mana-mana yang namanya analisis itu kan pasti kita melakukan satu observasi, satu survei atau satu penelitian, sehingga yang harus pertama dilakukan di dalam analisis lingkungan pemasaran yaitu melakukan riset pasar. Di sini kita membuat satu rancangan, mengumpulkan informasi gitu ya, kemudian menganalisis dan membuat laporan berdasarkan data yang sudah kita dapatkan dari temuan-temuan, sehingga kita bisa menentukan kondisi atau situasi pemasaran yang harus dihadapi perusahaan, sehingga kita bisa menyusun manajemen tata niaganya termasuk strategi pemasaran di dalamnya. Tentunya harapannya di dalam riset pasar ini pada intinya kita melakukan pengumpulan data dan informasi. Tentunya pengumpulan itu pun juga harus valid ya. Data yang didapatkan harus valid, harus signifikan dan bisa digunakan secara tepat gitu ya untuk riset pasar yang akan kita jalankan. Untuk mempermudah kita melakukan riset pasar, tentunya ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan saat melakukan riset pasar. Di antaranya adalah siapa pelanggan atau pelanggan potensial yang akan kita hadapi, apa yang mereka cari, orang seperti apa mereka itu, di mana mereka tinggal, seberapa sering mereka membeli produk dan jasa, lalu model, jenis, warna, atau rasa apa yang mereka sukai. Pada intinya kita mengidentifikasi karakteristik pihak-pihak yang terkait di dalam suatu pasar, baik pembelinya gitu ya, kebutuhannya, lalu level sosialnya, secara psikologisnya juga bagaimana. Ini tentu saja akan mempengaruhi lingkungan pasar yang terjadi dan kita bisa menemukannya melalui riset pasar. Riset pasar itu sendiri karena kita ingin melihat budaya atau karakteristik atau culture ya, mengidentifikasi lingkungan pemasaran yang akan kita jadikan target sasaran, di mana lingkungan pemasaran ini merupakan satu pelaku dan kekuatan yang berada di sekeliling perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, jadi di luar kewenangan perusahaan, tetapi dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja pemasaran dan bisnis perusahaan. Sehingga memang kita harus
melakukan riset sebelumnya gitu ya, kita melakukan identifikasi, karena hal-hal yang terkait di lingkungan pemasaran itu di luar kendali perusahaan. Kalau sudah di luar kendali, tentunya kita tidak bisa dan akan sulit untuk menjangkau dalam melakukan perubahan, sehingga kita harus bisa mengidentifikasi sebelumnya untuk menentukan strategi supaya kegiatan pemasaran yang dilakukan efektif dan efisien. Di dalam lingkungan pemasaran sendiri terdapat dua kategori, yaitu lingkungan pemasaran makro dan mikro. Kita akan pelajari dulu terkait lingkungan mikro yang mempengaruhi lingkungan pemasaran. Di antaranya ada pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, pasar atau masyarakat itu sendiri. Sehingga lingkungan mikro di sini merupakan pelaku atau kekuatan yang ada di sekitar perusahaan yang bisa secara langsung mempengaruhi kemampuan bisnis dan kinerja pemasaran perusahaan. Jadi lingkungan mikro ini berpengaruh secara langsung pada kegiatan pemasarannya. Kita akan bahas satu persatu siapa saja yang ada pada lingkungan mikro, diawali dari pemasok, di mana pemasok ini merupakan perorangan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pesaingnya. Nah, bisa juga perusahaan yang satu dengan pesaing itu pemasoknya sama. Itu sangat memungkinkan sekali ya, apalagi untuk komoditas pertanian, khususnya untuk produk agronomi atau komoditas mentah gitu, untuk memproduksi jasa dan barang tertentu gitu. Meskipun outputnya bisa saja berbeda, tapi bahan bakunya bisa sama, sehingga pemasok ini merupakan salah satu pelaku atau bagian dari lingkungan mikro yang sangat mempengaruhi kegiatan di perusahaan secara langsung. Lalu kita berbicara terkait distributor atau perantara pemasaran, di mana kita sudah memahami bahwa kondisi kegiatan pemasaran komoditas pertanian itu konsentrasi distributif, sehingga kita pada kenyataannya masih memerlukan distributor untuk memasarkan produk pertanian kita. Perantara pemasaran ini mereka tentu saja membantu untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang, baik produk barang berupa barang ataupun jasa kepada pembeli akhir atau kepada end user atau kepada konsumen akhir. Perantaranya ini bisa dalam bentuk penjual, bisa dalam bentuk perusahaan atau distributor, bisa dalam bentuk biro jasa pemasaran, bisa biro iklan, perusahaan media, advertising, konsultan pemasaran yang pada intinya mempromosikan produk ke sasaran yang tepat. Bisa juga melalui perantara keuangan, ada perusahaan kredit, perusahaan asuransi yang juga membantu dan menanggung resiko yang hubungannya dengan pemasaran atau hubungannya dengan pembelian dan penjualan barang. Nah, mereka ini masuk pada kategori perantara pemasaran atau distributor di dalam lingkungan pemasaran mikro. Ini saya sematkan beberapa contoh distributor yang sering kita lihat ya, sering kita temui di lingkungan pasar. Ada perusahaan yang memang distributor pupuk, dan juga kalau pupuk bersubsidi itu ada mitra-mitra kios yang menyalurkan, itu juga merupakan distributor. Kemudian ada pengepul-pengepul ya yang biasa menerima hasil panen petani. Ada juga perusahaan yang melakukan jasa maintenance atau
jasa menampungan, selain menampung mereka juga melakukan treatment pada produk, misalnya melakukan grading, melakukan finishing atau dibersihkan, melakukan packaging gitu ya pada komoditas yang disalurkan gitu, yang akan kemudian disalurkan kembali kepada end user. Kemudian perusahaan media, iklan. Nah, ini saya contohkan iklan GoFood. Jadi tidak hanya musik saja ya yang tren untuk di kalangan milenial sekarang ini, mereka juga membuat branding K-food atau Korean food dan juga menggunakan artis-artis K-pop, artis-artis Korea untuk memasarkan produk pertanian. Supaya apa? Tentunya supaya pelanggan yang dituju semakin tertarik, semakin meningkat jumlah produk yang dijual dan dibeli, kemudian juga menarik minat di kalangan masyarakat yang baru, khususnya di generasi milenial. Ini contoh harusnya bisa dicontoh ya di negara kita. Maksudnya dengan artis kita sendiri, tidak kita juga menggunakan artis Korea, meskipun sudah banyak seperti produk-produk New Green Tea, produk-produk mie, Lemonilo yang menggunakan brand ambassador artis-artis Korea. Kenapa tidak menggunakan artis-artis di dalam negeri saja gitu ya, yang juga tidak kalah bagusnya gitu, sehingga kita punya kekuatan sendiri untuk bisa memasarkan produk sesuai dengan kearifan lokal. Produknya kearifan lokal, artis atau brand ambassador yang melakukan iklannya juga kearifan lokal gitu ya. Jadi cintai produk-produk dalam negeri dulu. Akan tetapi memang tidak memungkiri ini produk GoFood ini sebenarnya pada intinya untuk memamerkan, untuk memasarkan produk unggulan komoditas pertanian di Korea. Lalu kita berbicara terkait yang ketiga, yaitu pelanggan, di mana pelanggan itu merupakan satu individu, kelompok, atau organisasi yang mengkonsumsi suatu produk. Sehingga perusahaan dapat beroperasi pada 5 jenis pasar sesuai dengan kriteria pelanggan. Di antaranya adalah pasar konsumen, pasar bisnis, pasar penjual, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Nah, konsumen sendiri sebagai end user merupakan pelanggan. Pasar bisnis di dunia industri atau dunia agroindustri ini juga merupakan pelanggan. Pasar penjual atau tengkulak yang untuk dijual kembali ini juga merupakan pelanggan dari produsen di komoditas agronomi. Pasar pemerintah, nah pemerintah sendiri juga merupakan pelanggan dari petani atau para petani. Pasar internasional tentu saja pasar yang menampung produk untuk dijual kembali di luar negeri. Jadi dari kategori pelanggan ini sendiri sudah menciptakan 5 pasar. Sehingga kalau kita mengatakan kita tidak bisa menjual produk kita itu bukan karena tidak bisa, tapi karena kita belum mengenali kategori atau mengenali jenis pasarnya saja. Masih banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan dari identifikasi lingkungan pasar terlebih dahulu dengan melakukan riset pasar itu tadi. Di dalam lingkungan mikro ada yang keempat, diantaranya adalah pesaing, di mana pesaing ini merupakan bisa perusahaan sejenis atau bisnis sejenis yang juga menghasilkan produk atau jasa dengan nilai yang relatif sama. Nah, di mana kita bisa menghadapi pesaing, tentunya kita harus membuat nilai yang lebih dan memberikan kepuasan pelanggan supaya bisa memberikan pembeda daripada pesaing gitu ya. Tentunya ini pasti dan harus serta wajib ain untuk dilakukan pada bab bisnis, karena jika kita tidak memiliki
pembeda atau tidak memiliki nilai tambah, tentu saja kita hanya dijadikan sebagai produk uji coba atau produk coba-coba oleh konsumen gitu ya. Sehingga memang harus ada added value, pembeda, dan memberikan kepuasan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan supaya bisa memenangkan persaingan. Yang terakhir adalah masyarakat, di mana masyarakat merupakan satu kelompok yang memiliki minat serta menjadi potensial dan berpengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran pasarnya. Ada beberapa jenis publik, 7 diantaranya yang mengelilingi perusahaan, antara lain publik keuangan, publik media, publik pemerintah, publik kekuatan warga, publik lokal, publik umum dan publik internal. Jadi publik ini tentu saja biasanya kita sering menyebutnya netizen yang biasanya mengkritisi, mengomentari dari produk atau output yang kita hasilkan. Banyak sekali yang membuat sekarang dalam bentuk media digital, dalam bentuk konten untuk mereview satu produk membandingkan produk A dan produk B. Tentunya ini sangat berpengaruh secara langsung pada produsen. Betul begitu? Karena kita sendiri sebagai konsumen tentu saja jika ingin menentukan untuk membeli satu barang, kita pasti harus membutuhkan rekomendasi melalui review kalau sekarang ya, melalui satu konten tertentu, melalui pengaruh teman. Nah, ini nanti juga akan kita bahas di chapter berikutnya. Kategori lingkungan mikro tadi sudah kita bahas satu persatu siapa yang ada di dalamnya. Kita beranjak ke lingkungan makro, di mana lingkungan makro ini lingkungan yang lebih luas atau berada di luar lingkungan mikro sehingga tidak berpengaruh secara langsung. Tidak berpengaruh secara langsung bukan berarti tidak berpengaruh ya, tapi tidak berpengaruh secara langsung pada kegiatan perusahaan. Ada apa saja? Ada demografi. Demografi itu karakteristik secara usia, gender, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, hukum, teknologi, dan lingkungan alam yang mempengaruhi, climate change dan semacamnya ya. Sehingga lingkungan makro ini merupakan kekuatan yang melingkupi dan pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Ini bisa ada yang langsung, ada yang tidak langsung terhadap perusahaan serta lingkungan mikro secara keseluruhan. Karena tadi disampaikan ada lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung dan secara langsung, saya akan membahas terkait lingkungan yang berpengaruh secara langsung, mengingat sektor yang kita bicarakan merupakan sektor prioritas. Di antaranya ada lingkungan teknologi, di mana lingkungan teknologi pada saat sekarang ini semua menjadi sorotan gitu ya, karena era globalisasi dan digitalisasi, sehingga lingkungan teknologi ini merupakan berbagai kekuatan yang menciptakan peluang pasar yang baru, sehingga pemasar atau produsen harus memperhatikan perkembangan teknologi yang ada untuk bisa memenangkan persaingan. Nah, lingkungan yang lain yang juga mempengaruhi kondisi komoditas pertanian khususnya adalah lingkungan politik gitu ya, karena ini merupakan sektor komoditas di bawah perhatian pemerintah, di bawah kebijakan pemerintah, sehingga ada undang-undang yang berlaku di dalam proses pemasaran. Ada tekanan kelompok-kelompok tertentu yang bisa mempengaruhi dan membatasi organisasi atau individual dalam masyarakat dalam melakukan pemasaran secara makro. Sehingga keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh lingkungan politik. Lingkungan budaya, sehingga ini juga sangat mempengaruhi secara langsung, di mana terdiri dari lembaga atau kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar atau norma, persepsi, pilihan, dan tingkah laku yang diatur atau dianut masyarakat tertentu sesuai dengan budaya yang berkembang di daerahnya.
Karena kita memiliki suku dan budaya yang sangat banyak, sehingga culture juga terbentuk sesuai dengan habit atau kebiasaan masing-masing. Maka dari itu ini tentunya akan sangat mempengaruhi proses pemasaran atau lingkungan pemasaran yang terjadi di dalamnya. Jika kita lihat dalam bentuk bahkan skema lingkungan pemasaran seperti yang ada pada slide, di mana perusahaan ini merupakan inti dari kegiatan yang dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan mikro dan ada lingkungan makro di luar lingkungan mikro yang bisa secara langsung atau secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan lingkungan mikro dan juga mempengaruhi kegiatan di perusahaan. Analisis lingkungan pemasaran ini merupakan analisis yang bisa melihat kondisi persaingan yang ada. Di antaranya lingkungan yang penuh persaingan bisa menunjukkan keanekaragaman pasar yang bisa ditentukan melalui dimensi perubahan dan juga tantangan persaingan global, apa yang dibutuhkan oleh konsumen masa kini dan masa lampau tentunya berbeda seiring dengan dimensi perubahan zamannya. Tentu saja, selain kita bisa melihat persaingan yang ada, kita bisa melihat peluang-peluang baru yang timbul dan muncul di dalam persaingan global. Tentunya kita bisa melihat hal ini sebagai potensi, bukan sebagai ancaman untuk membuat satu kesempatan atau membuka pasar yang baru yang bisa menjadi pasar potensial perusahaan atau komoditas yang digeluti. Terkait lingkungan pemasaran, sudah secara singkat dan ringkas saya jelaskan. Pada intinya, di dalam lingkungan pemasaran kita menganalisis apa saja yang bisa terjadi di dalam proses pemasaran dengan melakukan riset pasar. Di dalam riset pasar sendiri, kita harus mengenal pihak-pihak yang terkait yang bersinggungan dan beraktivitas di dalam lingkungan pemasaran itu sendiri. Kita akan beranjak ke materi yang lain, ke chapter yang lain minggu depan. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video materi perkuliahan dan juga video materi dan video-video lainnya dari saya. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya ada notifikasi ketika saya mengupload video yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Selamat siang. Salam. Thank you so much. Bye-bye.